Mungkin nanti kita berikan background warna kuning. Jadi nanti Bapak Ibu peserta tahu nih bertanyanya kepada siapa nanti. Ya. Kalau sekarang ini kan semua peserta dengan semua panitia mempunyai latar background yang sama nih. Ya, nanti kita tukar nanti Pak Erdian ya. Ya, siap. Nah, kita kasih warna kuning aja. Nanti ditulis SMA atau SMK itu dengan judulnya panitia atau apa begitu dari atau UNP. Nah, jadi begitu semuanya nanti bisa paham dan bisa bertanya tanpa ragu-ragu nih. Nah, minta tolong nih. Ya, misalnya Terida minta tolong bagaimana ini ya. Cici minta tolong bagaimana. Nanti ada yang ragu nanti ya. Nah, karena materi ini Bapak Ibu kalau tidak diikuti secara tuntas ya, misalnya Bapak Ibu ada izin segala macam, takutnya nanti ada yang tertinggal langkahnya, ya. Nah, maka nggak tahu bertanyanya kepada siapa, karena teman sebelahnya bisa jadi ada orang, Pak Ibu ya. Jadi kalau bisa melihat ya materinya secara tuntas dan mengikuti juga secara tuntas. Mudah-mudahan nanti ini kan direkam nih materi pelatihan kita. Nah, nanti kalau hasil rekamannya akan kita taruh juga, minta tolong nanti perhatian dan panitia. Naruhnya di YouTube ya. Jadi kalau ada yang tertinggal materinya, bisa menonton linknya di YouTube nanti. Ya, nanti mungkin saya akan menaruhnya di YouTube. Nanti kalau ada yang tertinggal, misalnya waktu instalasi e-learning, ada yang tertinggal, kurang paham. Ya, mungkin pada sesi istirahat bisa lihat lagi apa tadi yang dikasih tahu sama instrukturnya di sini ya, Pak Radian dan mahasiswa S2 yang ada di sini. Kemudian kami rencanakan ini program pelatihan ini untuk guru-guru kimia, rencananya untuk wilayah Sumatera Barat. Tapi dari peserta yang daftar itu sudah wilayah Indonesia atau Sumatera, gitu ya. Jadi kita perbesar skopnya wilayahnya Sumatera. Karena dengan sistem online ini di mana saja bisa mengikuti pelatihan. Kita tidak perlu harus datang ke lokasi, dan panitia juga tidak perlu menyediakan makan siang ya Pak Radian. Iya, benar. Jadi makan siang nanti pesan sendiri-sendiri saja Bapak Ibu. Snacknya juga nanti pesan sendiri-sendiri saja. Di kafe di samping sekolah, di rumah masing-masing aja nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan harap diingat juga dari poster yang diberikan atau nanti rundown acara. Nah, untuk hari ini kita akan mengadakan pelatihannya teori saja dulu ya, apa itu Zoom, apa itu e-learning. Nah, itu kita akan berikan materi hingga jam 12. Hari kedua nanti tanggal 29 September itu kita akan materinya kita mulai pelatihan online mandiri terbimbing namanya Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin dibagi ke dalam kelas-kelas nanti. Nanti jam 8 itu mulainya jam 8 pagi tanggal 21 sampai jam 18 sore ya, sampai jam 6. Sampai jam 6. Kemudian tanggal 2 Oktober mulai jam 9 sampai jam 12 itu online via Zoom lagi kita buka ya, teori lagi. Kemudian tanggal 7 Oktobernya jam 8 sampai jam 6 sore lagi. Tanggal 12 jam 8 sampai jam 6 sore, tanggal 15 itu jam 9 sampai jam 12 siang tetap muka lagi. Jadi ini ada tetap muka via Zoom online mengenai teori, dan 3 kali tetap muka pelatihannya secara terbimbing. Jadi kalau di total pertemuan kita dengan hari ini 6 kali semuanya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti secara maksimal dan juga sudah memperoleh kuota internet dari Kemendikbud ya. Saya juga sudah dikasih, mudah-mudahan semuanya sudah dapat pulang. Nah, kalau tidak dapat nanti minta tolong Bapak Ibu minta kepada kepala sekolahnya. Atau Pak Radian mungkin ada dana untuk memberikan apa nanti ya paket internet ya. Ya, Oke, mungkin demikian Bapak Ibu untuk materi pertama mengenai apa itu e-learning, apa itu Zoom, mungkin apa itu Google Meet. Bapak Ibu sudah paham ya, mungkin sudah pernah menggunakan. Nah, sekarang kita minta kepada Pak Radian untuk memberikan lebih lagi ya, lebih lagi ke dalam bagaimana menggunakan semua materi tadi
e-learning, ya, mengenai Zoom, Google Meet, bagaimana penggunaannya di sekolah dalam pembelajaran. Nah, makanya dibuat pelatihan CLS, ya, Content Learning System. Ya, mudah Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan tuntas pelatihan ini, dan kita semua tetap sehat, ya. Oke, saya akhiri saja. Salam semua kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, di rumah masing-masing, baik yang kenal walaupun tidak kenal, salam kenal semuanya. Juga mahasiswa saya yang sudah tamat juga hadir di sini. Semoga kita semua sukses selalu. Oke, demikian saja. Charles gimana? Agak secara apa ini kayaknya? Kita sehat-sehat saja. Alhamdulillah Pak. Charles oke Pak. Kabarnya kemarin Bapak lihat Charles sudah barale. Ya, Charles. Oh, insya Allah Pak, bulan 1 Pak. Oh, bulan 1. Belum lagi. Nah, oke. Oke, demikian saja. 2021 Pak. Bulan 1 ya. Ya Pak. Mulai juga ada kita nih. Ya Pak, insya Allah Pak. Oke, begitu aja Pak Radian. Mungkin kalau ada yang terlupa tadi waktu saya berikan apa kira-kira secara umum materi kita, nanti Pak Radian yang menambahkan. Kan Pak Radian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi. Kami sampaikan beberapa hal untuk kita semua. Semoga pelatihan pengembangan dan implementasi e-learning terintegrasi Zoom berbasis Moodle dan Smart Library Online serta Jurnal Pendidikan Kimia Mandiri Internasional bagi guru-guru MGMP se-Sumatera Barat dapat berjalan secara lancar nantinya. Terima kasih sebelumnya. Untuk materi yang kedua, kita persilakan kepada Bapak Rahadian Zainul. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Treda, Bapak Budi dan Bapak Ibu sekalian, ya, Sinta dan tim semua, ya, Hafiza, Suci, Indah, ya, semuanya luar biasa. Bapak Ibu sekalian juga luar biasa. Saya mohon maaf karena tidak bisa datang ke depan Bapak Ibu sekalian pada kegiatan kita pada hari ini, ya, karena suasana kita pandemi. Pada kesempatan ini, kemarin kami sebenarnya merencanakan kegiatan ini dilaksanakan bersama MGMP Kota Padang. Namun, karena semuanya sudah berjalan mendadak, kita kurang koordinasi, sehingga kita menyebarkan brosur langsung seperti ini dan jadilah acara kita seperti ini. Namun demikian, kami sudah memohon maaf kepada MGMP Kota Padang dan akhirnya kita laksanakan secara online dan mudah-mudahan niat baik kita ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ketemu pada kesempatan ini. Pada awal pertemuan kita ini, kita akan berdiskusi dan mendudukkan tentang konsep bagaimana blended learning itu dan bagaimana kuliah pembelajaran secara online itu sebaiknya kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk mengganti temanya, kalau yang punya laptop, mungkin bisa saya informasikan. Bapak Ibu bisa lihat di di layar, ya. Kalau bagi yang belum mengganti ininya, boleh diganti. Nanti ambil yang gambar obeng ini, setting, ya. Bagi yang ingin mengganti, ya, ambil gambar setting. Atau kalau enggak, ambil di Zoom-nya itu ada dua loh. Di Zoom itu ada dua. Ada bagian yang Zoom, ada meeting control. Bapak Ibu bisa ikutin ya di layar ya. Halo. Nah, di bagian Zoom, Bapak Ibu ambil. Ini boleh juga Bapak Ibu apakan, katakanlah Bapak Ibu ganti langsung dengan cara yang sama. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan bagian ininya. Jadi,
ada setting di sini, lalu Bapak Ibu ganti virtual background. Ya, virtual background. Kalau yang mau ganti profil juga boleh. Tapi yang mengganti virtual background seperti ini. Nah, Bapak Ibu boleh ganti kalau virtual background-nya ini masih yang asli seperti ini. Ada gambar pantai, ada gambar ini kosong misalnya non, berarti ini dinding di belakang. Kalau ini berarti gambar ini. Nah, kalau ini misalnya gambar ini. Kalau Bapak Ibu ingin menggantinya sesuai dengan pilihan tadi, maka kita ganti misalnya SMK, maka warnanya merah. Kalau SMA warnanya hijau, kalau MA warnanya biru. Nah, begitu ya. Kalau sudah kita ganti ini, udah tutup aja lagi. Otomatis background kita sudah berganti ya. Ini sebagai tambahan buat Bapak Ibu bagi yang ada kendala. Kalau mau dicobakan, silakan. Ya, bagi yang mau mengganti background, atau ada yang mau ditanyakan, ada mungkin background-nya belum berganti, kita gantikan dulu. Silakan Bapak Ibu, tidak masalah ya. Oke. Kalau ada kendala, Bapak Ibu langsung aja bicara, Pak ini kurang pas ya, atau ini kurang pas. Saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang luar biasa ya. Oke. Kita sekarang masuk ke konsep bagaimana itu blended ya, atau pembelajaran yang kita masukkan tadi. Saya sudah share bahan materi kita ya, untuk blended itu saya sudah share. Sekarang kita lihat ada presentasi saya beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu bisa ikutin ya sambil kita diskusikan nanti. Namun demikian sebelumnya mungkin Bapak Ibu udah kenal juga bahwasanya saya adalah dosen jurusan kimia ya. Bapak Ibu mungkin ada yang lebih senior dari saya, mungkin kakak tingkat saya mohon maaf, dan kesempatan ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi hanya berbagi. Kalau yang masih muda mungkin ada juga yang mahasiswa saya berharap mungkin ya saling berbagi. Mungkin banyak yang lebih mengerti masalah teknologi, nanti kita berbagi bersama-sama. Jadi acara kita ini sebenarnya lebih banyak acara kita membangun kebersamaan. Nah, ini ada presentasi saya di beberapa tempat lain dulunya. Mungkin saya bisa tampilkan dan bisa menjadi ini kita bersama ya, menjadi bahan untuk kita diskusikan. Beginilah sebenarnya yang kita sebut dengan blended itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana pembelajaran e-learning dengan metode blended learning? Nah, blended itu sama dengan blender. Blender itu mencampur, ya. Berarti apa yang ada di dalam pembelajaran itu harus dicampur. Nah, saya sendiri adalah Ketua Tim Riset Nasional Konsorsium Riset Unggulan bidang blended learning di Indonesia. Jadi pemerintah kita ini, Departemen Pendidikan kita, itu sedang membangun apa yang kita sebut dengan pembelajaran online. Nah, itu macam-macam timnya. Saya salah satu yang ditunjuk untuk mengembangkan blended learning pada 12 LPTK di Indonesia. Salah satunya adalah UNP, Unimed, UNJ, UPI Bandung, UM Malang, dan semuanya sampai ke Manado. Jadi kita punya anggota peneliti ada sekitar 60 orang. Nah, nanti 3 tahun saya ditugaskan, nanti kita akan membangun untuk diterapkan di universitas terbuka dan di 1.571 LPTK yang memiliki jurusan-jurusan pendidikan. Maka yang saya kerjakan bersama tim itu adalah bagaimana merubah sistem pembelajaran menggunakan virtual. Nah, pembelajaran itu karena yang dipakai itu bukanlah pembelajaran sifatnya spesifik, tapi yang umum, maka saya mulai waktu itu dari sekarang ya, saya mulai sampai 3 tahun ke depan, itu tuh mengerjakan untuk mata kuliah pendidikan. Misalnya mata kuliah pengantar pendidikan, mata kuliah belajar pembelajaran, perkembangan peserta didik, dan mata kuliah profesi kependidikan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan sebenarnya kita kan background-nya kimia.
Namun karena saya background-nya kimia, saya coba juga mewarnai atau melakukan riset untuk mahasiswa kimia, untuk Bapak Ibu sekalian juga kita berbagi. Mungkin tidak sesempurna yang saya lakukan di bidang pendidikan, ya, katakanlah pendidikan ilmu-ilmu di Fakultas Pendidikan. Tapi setidaknya ada warna-warna yang bisa kita kerjakan bersama. Jadi nanti apa yang kita buat ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya adalah karya Bapak Ibu sekalian. Saya hanyalah membantu mewujudkan bagaimana dia menjadi karya yang bermanfaat dan lebih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembelajaran blended ini sebenarnya adalah pembelajaran yang mencampurkan tatap muka dan daring. Nah, pertanyaan sekarang, tatap muka itu seperti apa? Nah, tatap muka itu kalau di zaman online ini ya tatap mukanya ya Zoom, Big Blue Button, Google Meet, ya Google Meeting, Google Team, apalagi? Mungkin Bapak Ibu tahu ya, semuanya itu adalah tatap muka sebenarnya. Kayak kita sekarang ini udah tatap muka, tapi tatap mukanya online gitu. Dan dalam jaringan, artinya dalam jaringan itu adalah kita lakukan secara online, tapi tidak langsung berhadapan antara guru dengan peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memberikan pembelajaran kepada siswanya, berarti kalau Bapak Ibu hadir di sana, berarti itu tatap muka sekarang tuh konsepnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hadir, berarti itu adalah online atau daring, berarti dia mandiri. Nah, berbagai macam nanti teknologi yang kita gunakan, Bapak Ibu ya. Moodle adalah salah satu platformnya. Jadi platformnya banyak, Stamilo, macam-macam, bisa pakai ini, ya pembelajaran yang lain, pokoknya semuanya. Salah satunya adalah Moodle. Moodle yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang menyela boleh. Jadi sambil saya menyampaikan materi, Bapak Ibu juga bertanya, ya sampai nanti kita ya berdiskusi lah begitu. Nah, yang enaknya belajar secara blended ini, kita ada namanya Flip Classroom. Model blended itu banyak sekali Bapak Ibu. Salah satu modelnya adalah Flip Classroom, artinya seperti flip, buku gitu. Ada before class, ada during class, ada after class. Ya, before class itu artinya sebelum kelas dimulai, para siswa ya dapat belajar sendiri. Nah, Bapak Ibu di dalam pelatihan ini, Bapak Ibu juga kita modelkan seperti Flip Classroom. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya berikan akun, kami berikan akun, yang mana akun itu bisa mengakses kelas pelatihan ini. Nah, kelas pelatihan itu Bapak Ibu masuk nanti semuanya. Sebagai student, ada sebagai teacher. Kalau sebagai student, nanti Bapak Ibu akan mengikuti langkah-langkah seperti yang ditugaskan di dalam kelas itu. Nanti Bapak Ibu akan terdaftar di sana. Nah, sebagai teacher, Bapak Ibu nanti bertugas membangun pembelajarannya. Kan selama ini sudah punya bahan-bahan pembelajaran. Nah, itu tinggal kita masukkan nanti bersama-sama. Nah, nanti apa ujungnya? Ujungnya Bapak Ibu bisa pakai itu untuk pembelajaran sendiri. Saya siapkan untuk 1 tahun ke depan, Bapak Ibu tuh bisa menggunakan fasilitas itu. Nanti mudah-mudahan kalau ada tahun kedua, nanti kita bisa arahkan kemana. Ya, mana tahu nanti pemerintah itu menyediakan anggaran sehingga Bapak Ibu masuk di dalam tim riset, nah, katakanlah begitu, tim riset pengembangan. Jadi bisa jadi apa yang kita buat nanti akan menjadi patokan buat orang di Indonesia. Nah, itu saya nanti akan bisa membawa ke tingkat nasional. Jadi Bapak Ibu nanti bekerjalah semaksimal mungkin, dan itu adalah karya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita publikasikan di jurnal. Dan itu Ibu yang membuat, Bapak Ibu sekalian yang membuat. Jadi kerja Bapak Ibu terbantu, Bapak Ibu bisa ngisi materi di sana, bisa mengambil materi, bisa membuat materi, dan Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai rumah sendiri. Saya menyediakan lahannya, begitulah kira-kira. Dan membantu menjadi konsultan bagaimana mengembangkan. Nah, kami nanti ada timnya. Ada mahasiswa bimbingan saya, dan juga ada Pak Budi, dan nanti ada teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan juga boleh. Oke. Kita lanjutkan. Nah, inilah paparan yang akan kita berikan ya dalam 1 jam ini. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari blended learning itu.
Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan tayangan berikut. Don't speaking. Pakai apa? Iya pakai. Wah. Pakai nu enggak? Di mau gadang. Sisa. Gadang. Ya. Yuknya apa? Apa ya? Kan betul. Apa mikrofon? Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan dulu tentang presentasi tadi? Encak di apa dah? Stop. Ya. Oke. Mana? Oke, kita lanjutkan ya. Enggak rumah. What is blended learning? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau demikian, apa yang dimaksud dengan blended learning? Dari cerita Bu Selvi dan Ima tadi. Dari Bu Selvi dan Ima tadi, kita dapat melihat blended learning itu apa, Bapak Ibu? Campuran antara tatap muka, face to face, dengan online learning. Biasa. Atau pembelajaran yang bisa di-set dengan fase-fase yang kita inginkan. Atau meningkatkan kesempatan karena keterbatasan. Jadi, itulah yang kita sebut dengan blended learning. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu, ini pembelajaran berbasis instruksi, ya. Ini berbasis e-learning. Nah, kalau konsep pembelajaran ini kita gabung, maka itu namanya blended learning. Jadi kalau pembelajarannya
hanya satu saja dilakukan di sekolah selama ini sebelum masa pandemik, berarti itu kita konsep lama. Nah, kalau yang sekarang saja online saja, tanpa ada Zoom meeting misalnya, itu katakanlah itu learning online saja. Nah, kita maunya kita gabung, supaya kita bisa juga mentransformasi beberapa nilai-nilai di dalam proses pembelajaran. Jadi blended learning itu hampir sama dengan hybrid learning. Suatu model pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online learning. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau misalnya kita lakukan secara daring, maka ada interaksi sinkronos maupun asinkronos. Interaksi ini sudah direncanakan dan dengan penjaminan mutu pelaksanaan berdasarkan learning outcome yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu nanti, kalau kita misalnya membuat e-learning bagi siswa kita, bagi pembelajaran kimia, kita sebenarnya sudah mengembangkan satu itikat baik, ya, perencanaan yang matang, bagaimana prosesnya bisa kita lakukan nanti secara terkontrol. Apa yang dibuat oleh kawan-kawan kita di Payakumbuh bisa dilihat oleh teman-teman yang dibuat di Padang. Di Bukit Tinggi juga begitu. Jadi kita bisa saling berkomunikasi. Ini yang dikerjakan secara online. Nah, ini konfirmasi. Jadi kita bisa lagi bertemu secara bersama-sama, tapi karena situasi kita pandemik, maka kita sekarang tentu tidak bisa melakukannya secara langsung. Jadi kita dua kombinasi inilah yang kita sebut dengan blended, ya Bapak Ibu. Jadi blended itu adalah campuran. Nah, apa manfaat blended? Kalau bagi mahasiswa, tentu menggunakan sumber belajar internal dan eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tentu siswa kita akan lebih kuat. Nah, Bapak Ibu tahu kan sekarang bagaimana kemampuan anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu mengerjakan soal, memberikan soal secara online sekarang, saya rasa nilainya bisa 100 semua. Kenapa? Karena anak-anak kita tuh dia bisa mencari jawabannya di sumber-sumber yang ada di internet. Padahal dia belum tentu ngerti. Tapi kenapa dia bisa jawab benar? Ya karena dia tahu sumber-sumber itu sudah ada semua di internet. Ya. Saya pernah mengalami pengalaman yang cukup ini. Saya ada ujian kompetensi untuk menjadi seorang hacker. Nah, waktunya terbatas, hanya 5 jam, soalnya lebih dari 1000. Tahu Bapak Ibu gimana saya supaya bisa lolos? Supaya bisa lolos ya, sistem itu kita hacker satu, yang kedua adalah jawaban itu pasti kita bisa cari di sumber-sumber yang ada di internet. Ya, akhirnya apa ya, kita bisa jawab. Maka anak-anak kita sekarang juga seperti itu yang terjadi. Peningkatan kompetensi abad 21, mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan perkembangan teknologi inovasi yang semakin pesat. Nah, jadi e-learning ini adalah memberikan akses dan fasilitas kepada siswa kita untuk membangun pengetahuannya secara mandiri, sedangkan kita sebagai guru hanya fasilitator dan motivator. Jadi Bapak Ibu sekarang mungkin sudah mulai bergerak menjadi fasilitator dan motivator. Kenapa? Karena anak-anak sekarang sudah harus belajar mandiri. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa juga memantapkan materi itu dengan cara memberikan video-video tutorial dan video-video pembelajaran. Nah, inilah pergeseran yang terjadi. Jadi kalau dulu saya berpikir itu terjadi hanya untuk mahasiswa saja, dengan kondisi pandemik dan perubahan kehidupan kita belakangan ini, tentu akan terjadi pula di lingkungan yang lebih bawah lagi, katakanlah lebih dasar ya, katakanlah di tingkat menengah, katakanlah SMA, SMK, MA, itu akan mengalami perubahan. Dulu kita tidak banyak bercampur dengan teknologi, sekarang anak kita akan bercampur dengan teknologi. Nah, inilah lihat perbedaannya. Kalau peranan Bapak Ibu nanti hanya memberikan motivasi, personalisasi, feedback, ya, balasan, memberikan pengaruh, mendengarkan, melihatkan hubungan, dan mendisiplinkan. Nah, nanti Bapak Ibu coba lihat, bagaimana kita nanti mendisiplinkan siswa kita. Nanti ada absensi yang harus diisi secara online. Ada lagi namanya, nanti kita atur di dalam rumah kita, ya, rumah belajar kita. Nah, bagaimana teknologi? Teknologi bisa mencek mobilitas,
melihat struktur, men-tracking dan mengkontrol, belajar mandiri, mereduksi biaya dan pencapaian yang secara global, ya. Nah, bagaimana karakteristik blended learning? Blended learning ini katakanlah ya karakteristiknya mulai dengan menggabungkan beberapa cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Sebagai sebuah kombinasi pendidikan ya langsung antara face to face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Ini seperti yang sudah kita sampaikan di video tadi ya, antara Bu Sevi dengan Ima. Jadi Bu Sevi dan Ima cerita bagaimana Bu Sevi bertemu Ima secara online, secara langsung. Kemudian Ima belajar mandiri. Kemudian Ima juga melakukan praktek, ya, praktek. Oke, nah lihatlah perkembangan Bapak Ibu tentang blended learning. Ini perkembangan dari tahun ke tahun ya di Amerika. Peningkatannya luar biasa sekali. Bapak Ibu tahu sekarang beberapa universitas itu sudah melakukan kelas jauh ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat kita ada kurikulum Merdeka Belajar. Bahkan nanti SMA juga seperti itu yang akan terjadi. Cepat atau lambat itu akan melanda kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk menguasai IT, kita akan lama nanti ya ketinggalan. Nah, ada berbagai materi-materi yang bisa kita share. Mungkin Bapak Ibu sudah lakukan di Google Site, Edmodo, Psikologi, Moodle, dan macam-macam. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini model-model blended learning yang bisa kita lihat. Ada rotation model, ada flexible model, ada self-blend model, enriched virtual model, ada ini model-model. Nah, salah satu yang akan nanti saya tunjukkan adalah yang kita kerjakan di dalam proyek kita adalah flip classroom ya. Jadi sistem seperti flip, buku flip. Ada sebelum, ada saat belajar, ada setelah. Jadi sebelum itu artinya tahap persiapan, kemudian saat belajar itu tuh artinya saat kita ini belajar, kemudian after itu berarti setelah, itu adalah tugas-tugas yang Bapak Ibu siapkan. Jadi anak-anak kita tuh nanti sudah bisa preparing lebih awal. Nah, apa peran Ibu Bapak sebagai guru nanti adalah sebagai pengkonfirmasi atau tempat siswa-siswanya mengkonfirmasi apakah yang dia lakukan itu udah benar atau salah. Atau Bapak Ibu bisa menunjukkan dengan tutorial atau dalam bentuk diskusi bersama. Nah, model-model yang bisa kita lakukan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada face to face, ada rotation, ada flex, ada self blend, ada online driver, ada online lab. Ini adalah model-model yang bisa kita lakukan ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Coba Bapak Ibu perhatikan berikut ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita ada ini. Halo? Oh, suaranya tadi tidak terdengar ya Bapak Ibu sekalian. Halo? Iya Pak, nggak terdengar Pak. Waduh, tadi tidak menyampaikan. Saya juga bingung tadi. Saya kedengaran banget, makanya saya tidak ini tadi. Seharusnya kedengaran suaranya tadi. Oke Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu tentang konsep yang kita sampaikan tadi, materinya. Kalau ada, kita bisa buka sesi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Biar kita ini, kalau ada yang mau ditanyakan, sehingga nanti kita mungkin lebih dekat lagi. Silakan Bapak Ibu. Tentang konsep blended tadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukannya selama ini. Pembelajaran dengan mungkin dengan Zenius atau apa, Ruang Guru atau apa. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu yang menggunakan, saya mengajak Bapak Ibu yang membuat lagi. Nah, jadi tujuan pelatihan kita ini nanti adalah Bapak Ibu tuh membuat karya sendiri atau karya bersama-sama dan nanti bisa kita pakai secara bersama-sama. Jadi kita itu dalam rangka memberikan kontribusi buat bangsa, katakanlah begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ini kan? Lanjutkan lagi, sedikit lagi. Ada? Kalau ada Bapak Ibu, kalau tidak saya lanjutkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyela ya, bisa menyela kalau ada yang mau Bapak Ibu tanyakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian Bapak Ibu sudah dapat melihat apa perbedaan antara tradisional classroom, flip classroom ya. Kalau tradisional kita menyajikan materi, tanya jawab, diskusi kelompok, rangkuman ya. Nanti di rumah kasih PR, latihan soal, percobaan penyelidikan. Nah, kan begini. Nah, kalau nanti kita flip classroom, Bapak Ibu di rumah itu mencari sumber belajar yang relevan. Ini kerja Bapak Ibu di rumah. Membuat pointer dari sumber belajar yang relevan. Menyusun pertanyaan. Membuat pointer misalnya membuat PowerPoint. Kalau Bapak Ibu bisa pakai PowerPoint, pakai PowerPoint. Kalau enggak pakai Prezi yang lebih bagus. Kalau enggak pakai Canva, itu lebih bagus lagi. Nanti kita masuk ke pelatihan itu ya. Karena rangkaian kita itu ada sampai ke sana. Nanti Bapak Ibu kan pelatihannya di hari tanggal 28 itu kan kalau kita lihat di jadwal kan jam 8 sampai jam 6 sore. Itu Bapak Ibu bukan berarti Bapak Ibu harus berada jam 8 sampai jam 6 sore di dalam kelas itu. Tidak. Bapak Ibu mungkin hanya melakukannya 2 jam saja atau 1 jam saja boleh, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu hadir, isi absennya di dalam kegiatan itu, lalu Bapak Ibu lihat apa aja tugas-tugas yang Bapak Ibu kerjakan di dalam itu. Kan nanti kita bisa pantau. Ya, kita akan membantu. Bapak Ibu bisa bertanya nanti di dalam itu, ada chatnya. Dan Bapak Ibu bisa tinggalkan. Nah, ibaratnya rumah ya kita bisa kerjakan serius dulu, atau kita kalau ada kesibukan lain ya kita tinggal, enggak masalah. Namun kita tercatat pelatihan kita ini selama 39 jam. Karena 3 kali kita Zoom 3 jam, berarti kan 9 jam, tambah 10 jam 3 hari. Ya. Nah, 30 tambah 9 berarti 39 jam. Nanti Bapak Ibu yang mengikuti sampai sesuai dengan ketentuan, kita akan mengeluarkan sertifikatnya. Jadi sertifikat pelatihan 39 jam. Jadi Bapak Ibu pelatihannya memang secara online, tapi bukan berarti Bapak Ibu harus nongol di depan komputer selama 10 jam, ya tidak mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu hanya ikuti aja, kapan Ibu bisa ada waktu, ya kerjakan. Dan dia sangat fleksibel. Ya. Nah, ini tugas Ibu di rumah, mencari sumber-sumber yang relevan. Nah, selama ini Bapak Ibu mencari sumber yang relevan, taruhnya di mana? Ibu nggak tahu kan? Nah, taruhnya sekarang Bapak Ibu taruhlah di rumah Bapak Ibu sendiri. Rumahnya nanti kita buatin, Bapak Ibu dikasih rumah. Ibu isi. Karena Ibu masih katakanlah
mungkin ada kelompok-kelompoknya nanti SMK, SMA, mungkin ada yang SMA-nya ngajar kelas 1, ada yang ngajar kelas 2, ada yang ngajar kelas 3. Maka dikelompokkan aja. Mana yang masuk ke kelas 1, rumah SMA kelas A, masuk ke sana. Rumah itu buatlah bersama-sama dan dipakai bersama-sama. Syaratnya memakai itu ya gampang, Bapak Ibu kan bisa akses. Nanti saya berikan username dan passwordnya. Bapak Ibu bisa akses dan bisa berkreasi di sana. Gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan agar siswanya bisa masuk ke sana, boleh. Boleh. Bapak Ibu tambahkan aja siswanya berapa. Walaupun rumahnya 1, nanti kan bisa dibuat kamar-kamar kecilnya. Ini dipakai oleh SMA 1, ini dipakai SMA 10, ini pakai SMA Bukit Tinggi, ini pakai SMA. Nah, itu boleh. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lakukan seperti itu. Nah, siswa nanti apa yang dikerjakan oleh siswa? Sharing temuan, mencari solusi, mendapatkan umpan balik, dan melakukan identifikasi tantangan belajar. Nah, inilah gambaran antara classroom tradisional dengan flip classroom, ya katakanlah. Kalau tradisional tidak ada before-nya. Kalau after-nya, ini seperti ini. Tapi kalau flip, sebelumnya ada preparing-nya. Di dalam kelas, tugas dari guru ya hanya mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Dan sekaligus memberitahu dan memperbaiki kalau itu memang tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria yang Bapak Ibu harapkan dari KD dan indikator yang Bapak Ibu ingin dapatkan. Jadi tentu Bapak Ibu membuat RPP-nya nanti beda antara RPP yang ada di kelas biasa dengan yang ada di kelas blended. Nah, nanti bedanya sumber rujukannya adalah rumah belajar kita. Kalau dulu sumber rujukan kita kan buku-buku. Nah, kalau sekarang tidak. Di mana siswa akan belajar? Rujukannya di sumber-sumber online yang kita punya. Kemudian student bisa melakukan ininya. Oke, Bu Asnizar ada pertanyaan, silakan Bu. Nah, saya senang kalau ada diskusi seperti ini. Silakan Bu Asnizar. Halo, Bu Asnizar, silakan. Silakan Bu Asnizar kalau ada yang ditanyakan. Bu Asnizar, silakan Ibu. Ya, silakan Bu Asnizar. Halo. Oh ya, Ibu Asnizar ada mengangkat tangan. Ada pertanyaan Bu? Oke, Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi presentasinya. Nah, inilah blended learning dengan katakanlah face to face, lebih optimize, memang lebih bagus Bapak Ibu. Kalau kita ketahui anak-anak sekarang nggak belajar baik kalau tidak tatap muka, itu memang diakui. Tetapi kan kita tahu kondisi sekarang pandemik. Kalau kondisi pandemik ya sulit kan? Nah, karena tidak mungkin kita lakukan tatap muka, maka kita berlari ke online. Tapi online saja juga tidak bisa kita andalkan. Kita harus ada konfirmasi apakah yang dilakukan oleh siswa itu benar atau tidak benar. Ya, inilah kira-kira rangkaian yang saya ulangi lagi. Sebelum pertemuan, saat pertemuan, dan setelah pertemuan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, coba ikuti video satu ini. Ini proses yang ada di ini model belajar di luar negeri, tapi ini sudah model kuliah. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, tapi ini mungkin lebih jauh ya. Nah, ini mungkin saya lanjutkan saja, karena mungkin nggak begitu relevan. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana Bapak Ibu, kalau kita lihat dari taksonomi Bloom-nya. Nah, kalau pada level learning, kalau kita belajar pakai tradisional, maka pembelajaran itu tingkatannya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, seperti ini.
akan jauh lebih bagus kalau sudah mengandalkan flip classroom. Karena mereka sudah sampai ke tahapan analyzing, ya, evaluating, dan creating. Nah, itu. Jadi tahapannya sudah tinggi. Ya. Akan sulit kalau kita mengerjakannya dengan tradisional model. Ya. Nah, itu dia. Nanti kita bisa diskusikan. Oke. Ini contoh ininya. Ya, tradisional model yang bisa kita gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini modelnya. Jadi siswa, ini kalau dalam sistem ini adalah tatap muka, ini adalah online, ya. Jadi, nah ini cara kita membaginya. Oke. Nah, ini mungkin videonya juga tidak kedengaran. Ini saya lanjutkan aja. Thank you. Oke. Kita cukup sampai di sana. Kita mungkin ada pertanyaan dulu. Sampai di sini, silakan Bapak Ibu sekalian, kita bisa diskusikan. Baik. Ya. Langsung sesi tanya jawab, Pak. Boleh, tanya jawab. Baik, Bapak Ibu. Untuk sesi pertama, terima kasih sebelumnya Bapak Radian yang telah menyampaikan materi. Sembari dari itu, kita dengarkan terlebih dahulu pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Kita tampung dulu 3 pertanyaan. Silakan bagi yang bertanya dituliskan pertanyaannya di grup chat. Atau mungkin secara langsung juga boleh sama Bapak. Kepada Bapak Ibu. Mungkin ini ada tanggapannya, Pak. Penjelasannya terlalu cepat, Pak, katanya. Oh iya. Mungkin lebih... Oh iya, terlalu cepat ya. Atau mungkin bisa ditanyakan bagian mana yang bisa kita inikan, yang kita... Iya. Bapak Ibu silakan. Untuk ya, ini dari Ibu Yulia, bagian mananya yang kurang mengerti, Bu, atau penjelasannya yang kurang paham gitu, yang biar dijelaskan lebih detail oleh Bapak. Apakah tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu? Mungkin kita minta secara acak, Bapak gimana untuk yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Ada nggak Bapak Ibu yang ini berbagi atau ini? Silakan. Dari, oh iya ya, oke Ibu Yulia. Baik Ibu Yulia, kita sampaikan lagi. Jadi bagaimana blended learning itu sebenarnya adalah Bapak Ibu mencampurkan blender ya, asal katanya dari blender,
Jadi mencampurkan antara kegiatan tatap muka dengan kegiatan online. Nah, selama ini kan kalau di sekolah kita kan melakukannya hanya dengan tatap muka. Gitu ya Bu Yulia. Nah, kalau bisa Ibu Yulia mungkin bisa langsung berdialog kita. Begitu juga Bapak Ibu yang lain. Boleh kita dialog mungkin. Nah, kalau yang tatap muka itu karena kondisi pandemik sekarang, maka tidak memungkinkan itu kita lakukan, maka terjadilah yang apa kita sebut sekarang pembelajaran online. Nah, pembelajaran online ini kan kadang-kadang sudah tidak terkontrol lagi. Kalau seandainya itu ya Bu ini ya. Nah, untuk mengontrol itulah kita perlu membuat satu rumah online. Nah, rumah online itulah yang mengontrol nanti kegiatan itu bisa kita pastikan sesuai dengan capaian pembelajaran yang kita buat dalam RPP itu. Jadi di RPP itu kita rubah nanti RPP-nya dalam bentuk rumah online, ya. Oke, nanti Bapak Ibu akan kita masukkan di dalam kelas-kelas yang sudah kita siapkan.